Maka firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah. Yakni sekalian kamu orang yang beriman, jangan kamu makan riba padahal berganda-ganda. Maka barang siapa berperang akan Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka Allah Ta'ala berperang akan dia, karena segala orang yang mengerjakan yang ditegah oleh Allah Ta'ala, maka orang itulah yang berperang dengan Allah Ta'ala. Ya, kan? Maka beroleh siksa bagi orang yang jatuh berperang antaranya dan antara Allah Ta'ala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, malam yang berbahagianya kita tamong dalam pembahasan siksa-siksa bagi orang yang pajuh riba. InsyaAllah kita akan terpahami lebih dalam beberapa siksa-siksa yang akan Allah juk bagi orang yang pajuh riba. Nah, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, tadi kita harus memahami makna riba yang sebenar ini. Ya kan? Riba dalam hukum adalah bungong. Manalah bahasa umum katanya orangnya ribanya bungong. Kiban maksud bungong? Pinjam peng tertentu balik 200. Yang riba. Pinjam peng 500 balik 600. Yang riba. Riba juga bermakna apabila tapublo campli dua buah timbangan yang seharusnya timbangan sama tapu berat. Yang juga makna riba. Riba juga bermakna apabila syarat jual beli memberatkan sebelah pihak. Jadi leboh makna riba. Ulang tiga tu. Riba na yang model pinjam peng tertentu balik 200. Ini riba. Yang kedua, riba na yang makna ini tapublo barang dengan timbangan yang seharusnya sama tapi hana sama atau lebih kepada memberatkan sebelah pihak. Yang riba yang terakhir jual beli atau berakad tapi bela syarat yang juga termasuk riba. Kiban contoh, tidur urung poblo barang atau Honda tak pegak laju dengan lumpublo Hondanya kepada rona selama titun dan bujuk baklon Honda baru tahu. Yang kan syarat. Jadi punya jual beli yang modelnya syarat-syarat yang memberatkan sebelah pihak, makanya juga disebut riba. Jadi kampung kan? Riba leboh macam. Nah, maka oleh karena itu riba ini difirmankan Allah, ditegah Allah bahwa ribanya adalah perbuatan yang dilarang Allah. Dipat dalil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai urang-urang yang beriman, wahai orang beriman, jangan kamu makan riba. Makan riba gimana ya Allah? Adha'afan mudha'afan, yang saling memberatkan atau berganda-ganda. Harganya 100, engkau buat 200, itu berganda namanya. Timbangannya 50-50, kau buat ganda 70-50, 70-30, itu riba. Jadi dasar hukum jelas, Al-Quran, pendapat ulama jelas
makan riba hukumnya haram. Mana tu? Jadi hana puto kita nyong riba. Ya, di mana mah? Jadi syarat. Syarat dia benar. Ribanya kan leboh macam model. Naya model ribanya lagi bungong urangnya udah depu. Pinjam peng tertu, balik wartu. Nah, model lagi yang riba. Nah, model riba wate akan beberat syarat aja. Pokoknya don nama belah honda lun muhtan. Syarat ji neju lun honda bro sabok. Rumah hana amita punya hana be. Nah, rumah kajilah terpaksa lun dolah. Nyanya memberatkan monyo di kitanya pulau barang atau akad na syarat yang disebut riba ji. Yang model lagi yang jarang tahu orang tepu dulu. Tapi yang orang tepu adalah riba yang model bungongnya. Padahal ribanya menyerta cek dalam fikih nah leboh macam model ini. Contoh membeli tanah. Berapa harga tanah? 100 juta. Mau nggak beli? Mau. Saya kalau nggak beli nggak ada rumah. Ya udah beli. Syaratnya harus beli lebih sikit. Waduh, nggak bisa. Uang saya cuma 1 juta. Kalau nggak bisa, nggak usah. Nah itu riba juga. Atau lu tapugot akad harga tanah 100 juta, sudah akad, sudah jadi, tiba-tiba pertengahan jalan penggalih tajuk 50 juta, dipegah laju, pegah air laki maah nyan kurang. Biang lun masuk kon terdu, tapi terdu 20. Berarti kata tamah syarat dalam akad. Maka bertambah-tambah syarat dalam akad yang membuat sebelah pihak berat itu juga riba. Contoh lain, dom muhub pinjam peng bak rona, pinjam peng tertuh ya, kabre, lun dibiru, jak dulu dong, adanya di bandar, ngom adanya biru, pinjam peng tertuh, dah pegah bak haji nyom dong, kajak laju dong, biru, tapi menyona kejadian tu lumpuh tamah peng. Maksudnya lumpuh tamah peng 120 sebenarnya. Pinjam peng 100 je ke lebih. Dengan syarat kaik taksi kena. Baik Honda, baik tangan, baik simpati. Ya kena. Yang kan syarat. Syaratnya pandai nama tanya di Aceh. Mana ada taksi di Aceh? Kan ada taksi ya. Pokoknya menyomong ke pinjam peng bak lon kajak laju kena di birut berwajib taksi. Benar? Benar. Makna riba hana tamah bak peng tapi syarat ni memberatkan. Ini juga riba namanya. Ya, benar bu. Ya. 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 Hadir mutlak aja. 4 referensi kasus nyol ada pakai bahasa Indonesia aja lah. Kasus ada orang kasih panjar beli tanah 100 juta, panjarnya 10 juta. Tiba-tiba nggak jadi, maka adat biasa terjadi di negeri ini 10 juta hilang. Bagaimana kasus 10 juta yang hilang itu? Hukumnya riba juga. Siapa yang bilang? Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Di mana dia bilang? Dalam kitab Mir'atut Tullab. Ya. Jadi yang jawab langsung Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Jawaban tu tadi. Ya, itu riba.
Jadi sebelum kita bahas lebih dalam riba, ini jamaah-jamaah semuanya termasuk jamaah online harus tahu bahwa riba itu 3 model. Riba dengan bunga seperti mana kita tahu hari ini. Riba karena syarat akadnya berat. Kayak tadi kalau kamu mau pinjam duit sama saya harus naik taksi. Di Aceh mana taksi? Itu riba. Riba itu bukan pada duitnya riba, akadnya rusak jadi riba. Nah itu model-model gitu. Yang kedua, karena kan satu daerah masuk daerah pendidikan dari sawah ke selatan. iya. Sehingga waktu tunangan. Ya. Jadi ada menyuruh umpamanya. Ya, Tanda jadi tunangan. Jadi sehingga sampai ada hukum mensaksikan apabila memang membalik dari sebelah itu. Ya. Jadi yang gaduh. Apabila lagi dari belah darah baru yang ganda 2. Jadinya termasuk riba. Nyan dosa, hanya tamulah ribanya. Nyan dosa tetap aja payu. Ribanya terjadi apabila terjadi akad jual beli. Jadi istilah non ribanya hanya dipakai pada jual beli. Tapi di luar daripada jual beli, nah istilah lain. Lagi contoh benar mahar. Tajuk mahar panjar 2 mayam itu benar kan? Hanya jadi mengkawin. Kan lipat ganda ya. Padu itu baadat ide selatan kaji put. Yang hai tamu riba tapi tetap tidak boleh dimakan, itu haram hukumnya. Hadir enggak boleh itu. Jadi istilah ribanya hanya khusus di bagian perdagangan. Perdagangan hutang piutang, gadai menggadai, jual beli. Itu baru ada riba situ. Benar? Nyo yang ini Pak Warnanya uno, salah panjang dan itu dah. Nyo nakak awai, nyo anak jadi kedua dan uno, nyo bagi ban misalnya. Pulang nikahnya awai akad misalnya, itu kawai akad di Pulau. Maksudnya yang anak jadi pengen ada pulang, ada anak pulang. Jadi anak pulang lagi kawai akad. Adik Cina. Yang kamu fakat sama baju riba. Kamu fakat sama-sama ada bubuk nasi dah. Hanya. Berarti walaupun tadi pergi kejadian tapi tetap hanya. Karena kalun-kalun langsung dalam kitab Miratul Tulab oleh Abu Syekh Wala hanya. Karena lu nak sebut kitabnya Rosak tu. Hanya dah. Kemudian baik ya. Jadi jamaah dirahmati Allah, dalil tentang riba jelas. Hanapun badli langsung dari Allah. Jelas, ulama sepakat semuanya pun madhab sepakat bahawa bab riba tetap haram hukumnya. Baik. InsyaAllah nanti akan terbahas betul tentang sistem kredit kemudian menyopah wadah dah bahas betul. Kita akan bahas sedikit tentang kredit karena memang kredit ini juga menjadi permasalahan perbedaan ulama. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Nanti di akhir majelis kita akan bahas sedikit. Nah, jadi ayat yang lain yang Allah melarang kita untuk makan, tidak boleh makan riba adalah ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yakni sekalian kamu orang yang beriman, takut olehmu akan Allah Ta'ala dan tinggalkan olehmu akan barang yang jadi daripada riba. Jikalau ada kamu sekalian orang yang beriman. Jadi firman Allah yang kedua jelas bahwa makan riba itu tidak dibolehkan. Tapi ada yang unik. Pada ayat ini Allah menyeru orang yang beriman untuk takut kepada Allah.
Menyobah katanya menyo. Hai mandum manusia bumi, takutlah olehmu kepada Allah. Jangan makan riba. Kenapa Allah berfirman untuk takut dulu kepadanya, baru Allah memberi peringatan jangan makan riba? Karena riba juga termasuk dosa paling besar. Dan urang lainnya hana yang menanaku. Riba dimakan terus seenak mungkin tanpa dirasai rasa takut. Jadi bermasalah taboh nangro munyo ribanya terang-terangan kita nyobubu. Idza dhahara zina war riba. Kata Nabi, kalau di satu daerah idza dhahara zina war riba fi qaryatin, kalau di satu daerah wilayah masyarakatnya sudah terang-terangan berbuat zina dan makan riba, apa itu? Wa ahallu hisabahum, Allah akan memberikan azab kepada mereka. Tanpa disadari mereka sudah diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bilang itu? Rasulullah. Jino tak cek bak nagro katanya. Apakah terang-terangan orang hari ini berbuat zina? Sudah sangat terang-terangan. Kasus terbuangnya bayi di jembatan Pangu itu, kasus terbuangnya bayi beberapa tahun lalu di Lambaru, kasus ditemukannya dua insan yang bukan mahram, itu kasus-kasus itu muncul di sini, di Aceh. Kalau di Aceh sudah begitu, apalagi di luar Aceh. Di urungnya hai mufom nangku ipu boleh juga pada hai Nabi sudah bersabda idza dhahara zina war riba fi qaryatin, kalau sudah muncul jelas-jelas satu negeri orang berbuat zina dan riba, maka tunggu azab Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau azab Allah turun, azab itu tak mikir mana yang alim, mana yang berbuat zina, mana yang maksiat, mana yang ulama, mana yang tengku. Habis itu. Ini bahaya. Menyahana tertegah, gedanya kena. Andai azab hana kena ngata gedanya, kapubun umbi gala ron. Kamu nah. Ya kan? Kalau azab turun di muka bumi ini, khususnya di negeri Aceh ini, orang yang buat riba, makan riba terus. Sekarang berita sedang heboh itu LKS mau direvisi. Kalau LKS revisi itu besar kemungkinan konvensional masuk lagi. Konvensional masuk lagi, rakyat makan riba. Dosa atas rakyat. Rakyat makan untuk dirinya dan keluarganya. Alhasil kata Nabi tadi, kalau sudah jelas rakyat sudah makan itu, diturunkan azab. Lagi lumbugah mana punya azab pro kena dinandro gedanya. Hai fikir dengku empat ulama 4 urung maksiat kena minum. Ini dia. Ini yang perlu didengar sedikit untuk abang-abang tercinta kami, ayah-ayah tercinta kami di parlemen sana, DPRA. Dengarkan baik-baik hadis Rasulullah. Kita hanya saling mengingati, bukan menyalahkan. Mandung salah dia. Panina urun mana adalah mandung salah. Saling mengingatkan. Ini perlu nih. Kebetulan memang malamnya tentang riba. Kebetulan juga huronya tentang beritanya. Mau direvisi lagi LKS itu. Konon LKS-nya. LKS keluar tidak. Ya. Itu dia. Nah, coba yang kami sampaikan ini adalah pesan baginda Nabi. Kalau pesan baginda Nabi dan Allah tak didengar lagi, Allah berfirman faulaika humul kafirun, mereka adalah orang-orang kafir. Kalau sudah kafir, Allah ancam mereka seperti mana Allah ancam dulu kaum Nabi Syuaib yang membuat harta, dagangan, ekonomi berat sebelah pihak. Nah, menyokap kejadian apa orang dong? Meno, dan tuan meno. Gitanya meramah apabila azabnya teruk ada gedanya cik, nya meramah. Lagi lombah meno ulang 3 tu.
Saya sampaikan sekali lagi, kalau tsunami turun kembali, lalu tsunami itu sampaikan kepada orang baik-baik, minggir bentar, kami mau azab mereka. Silakanlah. Bengak kan? Bengak kan? Lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim didatangi 2 malaikat. Lalu Nabi Lut didatangi oleh 2 malaikat. Lut, esok azab akan turun ke umatmu, kau minggirlah dulu sebelum subuh berangkat. Kalau begitu enak, malaikat datang sebelum tsunami. Ya bagudanya, hai mandu burung gon, burung Aceh, weh ya, jauh Jakarta deh. Karena Aceh kena kamu adu. Nyan mangal lucu. Ini bahaya, ini bahaya. Dan Nabi selalu memberi peringatan, ijtanibu sab'al mubiqat, kau hindari 7 dosa besar yang sulit untuk diampuni Allah. Salah satunya aklur riba, makan riba. Ini coba, ini didengarkan baik-baik abang-abang kita yang di parlemen sana, pejabat. Kalau ini tak didengar, berbuatlah seenak mungkin. Cuman jangan harap esok azab datang dia akan mengenai semua orang. Kaji kan? Menunggu. Jadi riba itu jangan pernah main-main. Bukti sudah ada. Umat Nabi Syuaib yang kalau belanja itu berat sebelah pihak. Diazab oleh Allah, dikirim bikin gelantung petir itu 3 kondong petir ukuran kampung-kampung meninggal. Ya kan? Nama undang-undang itu Allah. Jangan pernah membuat Allah marah. Kalau Allah sudah marah lagi mau ke mana? Tajak undang negara lain. Atau Allah sih tajak gini bumbu lain, anak bumbu lain ni atau bumbu. Ya, itu dia. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada malam di bawah, malam-malam di bawah, aku mi'raj. Hanya cerita. Jadi Nabi pernah bercerita, di suatu malam aku pergi mi'raj ke langit. Ini Nabi cerita. Ketika aku ke langit, aku dengar di atas kepalaku guntur dan petir. Nah, waktu Nabi jauh langit. Jadi nak sebuah kejadian waktu Nabi jauh langitnya, nak kejadian aneh aku. Itu big lantung. Kata Nabi, ketika aku ke langit itulah kilat itu muncul, guntur dan petir muncul. Aku lihat perut mereka itu, di hadapan mereka itu seperti sebuah rumah. Dan di dalam perutnya itu beberapa ular. Jadi ketika itulah Nabi melihat ada manusia, digambarkan Allah perutnya itu sebesar rumah. Kibanhi perut sebesar rumah? Karayutan. Lalu Nabi melihat dalam perut itulah ada ular-ular. Allah titipkan ke perut mereka. Kemudian apa yang terjadi? Di saat itu juga aku melihat kalajengking di dalam perut mereka. Maka aku bertanya kepada Jibril alaihi salam. Lalu Jibril berkata, inilah orang yang memakan riba di dalam dunia. Siapa itu Jibril yang perutnya besar-besar itu? Yang ada ular di dalamnya, yang ada kalajengking di dalamnya, lalu ada petir-petir mengenai mereka. Siapa mereka itu, wahai Jibril? Jibril memberi jawaban, hai Muhammad, ketahuilah, yang kau lihat itu adalah mereka yang dulu di dunia makan harta riba. Nabi sudah menggambarkan itu di depan umatnya. Untuk apa? Agar umatnya tidak berbuat demikian. Ini tanda Nabi sayang pada gedayu. Ya, benar. Kemudian, kemudian bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memakan riba sekali, maka sungguhnya seperti telah berzina dengan ibunya di dalam selama-lamanya. Nya dosa riba kon sama but gedenya tam dina ngon makan dosa ji raya tama gedenya dina dengan mak lain. Kibang kurang ana momen kan?
Maka Nabi selalu bilang, ijtanibu sab'al mubiqat, kau hindarilah 7 dosa besar yang sulit Allah ampuni. Apa aja itu? Syirku billah, syirik kepada Allah, wa aklu riba, makan riba, wa aklu malal yatim, makan harta anak yatim, wa qasful muhsanatil mu'minati, menuduh wanita yang solehah berzina, kemudian lari dari perang, kemudian wahsiharu, bersihir, wa aqlul walidain, orang yang melawan orang tua. Inilah 7 dosa besar yang sulit diampuni oleh Allah. Kalau Allah ampuni, alhamdulillah. Kalau enggak, naudzubillah. Maka orang yang makan riba, kata Nabi Muhammad, sedikit saja dia makan, dosanya sama seperti dia berzina dengan ibunya sendiri. Jadi hanya memain hanya tegas. Kemudian, ya, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laknat Allah taala akan orang yang makan riba, orang yang memberikan riba, orang yang menjadikan saksinya akan dia, dan orang yang menyurat akan dia. Riba itu sama. Saya punya duit, saya mau makan harta riba, saya dosa. Yang ngantarkan duit saya kepada orang lain, duit hasil riba, dia juga dosa. Yang menulis surat-surat menyurat tentang riba saya, dia juga dosa. Nah, mandung sama. Ya kan? Itu semua. Makanya ada orang bertanya kepada Syekh Yusuf Qaradawi. Bagaimana? Syekh Yusuf Qaradawi ini salah seorang mufti Mesir. Tahun kemarin beliau wafat. Takkan lagi ulama raya Mesir lah. Syekh Yusuf Qaradawi salah seorang ulama abad modern yang menulis kitab UBB-nya dulu. Tengok tulis kitab UBB-nya tu baik, tulis kitab lain UBB-nya tu baik. UBB-nya tu baik. Tebal-tebal dia tulis kitab. Orang bertanya, suatu hari beliau ditanyakan oleh orang, apa hukumnya bekerja di bank konvensional? Ya kan? Apa hukumnya? Ini juga teguran bagi pejabat-pejabat kita yang mencoba untuk merevisi Al-Qais. Coba perhatikan baik-baik. Kata Syekh Yusuf Qaradawi, bahwa yang menulis dalam bank konvensional, yang mencatat, yang menyimpan data, yang bertransaksi riba, bunga dan seterusnya, itu semua sama. Dosa besar. Ayatnya mana? Wah, banyak sekali ayatnya. Kalau mulai ayatnya, buka kitab beliau ada tulis kitab masalah-masalah kontemporer. Itu situ tulis mandungna dalil-dalil. Dan alhamdulillah di Aceh kita sudah dihadirkan oleh Allah sistem ekonomi syariat. Kemana leh? Walaupun belum 100% syariat, tapi kan perlu ada kawal. Kemana leh? Ya, sistem ekonomi kita sekarang sudah syariat. Apa sudah 100%? Belum. Tapi minimal karena sistemnya sudah seperti Nabi Muhammad. Ada murabahah, ada muzara'ah, ada mukhabarah. Konvensional hana niku. Ya, mana niku. Jadi diurung yang kau lagi yang fikir, sama cik riba. Betul. Mangki bancik punya sama-sama riba. Putar balik dalam konvensional lah. Okay. Ini perlu diperhatikan baik-baik, karena loan pribadi yang Allah juk ilmu kalau pelih iban yang kad dimaksudkan Allah dengan Rasulullah, tengok punya merumpuk dengan Allah kan bebas tanggung jawab dia. Saya sudah sampaikan ya Allah ke media, mereka enggak dengar kabeh. Selesai. Yang meramah mana ada begah tepu ditanya oleh Allah tu. Ilmu yang saya kasih kenapa enggak diberikan pada orang lain agak betul. Jadi saksi drone ngawak jemaah online. Tu benar ni. Ilun teringat aku yang ketika almarhum Abu Ya Lun Tuan leh so telefon masanya tengah bengeh kan. Tengah tak ada apa kata almarhum Abu Ya Lun Tuan. Saya ini ulama, saya sampaikan apa saya tahu. Ikut enggak ikut terserah dia. Yang penting saya sudah lepas tanggung jawab.
Ingat tak ni bahasanya. Makanya sampaikan malamnya. Tugas kami para ulama, para tengku-tengku yang Allah titipkan ilmu walau sedikit, berikan peringatan kepada yang lain agar sama-sama kita bertakwa. Kan? Masalah ikut enggak ikut ya terserah. Nyo lempu panjang becut babnya karena memangnya tu kasusnya nengku. Hari ini di Aceh sedang panas tentang itu. Kalau jadi revisi konon LKS itu jadi dibuat, masuk lagi konvensional. Masuk konvensional akan ramah dah. Semua sudah balik lagi ke riba. Siapa yang tanggung jawab? Tadi kata Nabi Muhammad, kalau kau makan riba walau sedikit, dosanya seperti sudah berzina dengan ibumu sendiri. Nauzubillah min dzalik. Ya, kebenanku. Ya, sudah. Kemudian Nabi bersabda, Rasulullah bersabda lagi akan nyata pada akhir zaman 4 perkara. Pertama, orang yang makan riba. Kedua, orang yang berzina. Ketiga, orang yang bersumpah. Keempat, orang yang mengurangkan sukatan gantang dan mengurangkan timbangan. Maka dicambang nyampu. Maka apabila nyatalah demikian itu, maka jatuhlah padanya sekalian penyakit dan bala oleh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan perang, yakni berperang setengah dengan setengahnya. Nah ini yang penting. Nabi bilang begini, nanti di akhir zaman itu akan ada umatku berbuat 4 dosa yang nyata-nyata dia buat. Sudah tidak dianggap rahasia, semuanya sudah dibuat secara nyata, terang-terangan, transparan. Pertama, umatku di akhir zaman akan nyata-nyata berbuat riba. Nampak? Ini kata nyata kan? Thai kedengtam tidak ada. Siapa yang ingin memberitahu? Enggak ada. Orang nyata-nyata berbuat riba. Yang kedua, akhir zaman nanti umatku akan berbuat maksiat yang nyata-nyata, yaitu berzina. Siapa yang tanggung jawab? Orang yang pacaran di jalan itu. Ya, lu kalau betul sih, tengok dia tanya oleh Allah, apakah anda betul? Kalah ya Allah. Kalah lu betul ya Allah. Para pejabat dengarkan baik-baik, siapa yang tanggung jawab itu orang-orang pacaran anak muda buat konser? Enggak ada kan? Hanya urutan kan? Makanya kadang-kadang kena laki mah berita aku. Kadang-kadang ada laki ya Allah berkonflik lah macam yang kota. Laki mah aku. Pekan warna konflik hanya lagi kan? Kan tak betul lagi baik benar ya benar. Nyokot haba lagi baru ka kesal tak tapi hanya kau balik. Gitu. Mudah-mudahan enggak begitu. Ya. Nyata-nyata berbuat zina itu, pacaran di atas jalan, siapa yang mau tanggung jawab? Kadang-kadang lun risih tengku-tengah lundu, lun putu urung nak ke jilbab, lun putu lunjuk ba aliansi ormas Islam. Ana tanggapan. Mun pakan teguh biana tegur, menyelon tiro meramah dulu. Lun tiro lu maju meramah juga. Gadah lun. Ana ni. Menyerame-rame banget. Pejabat ada, ulama ada, ya ke mana? Aparat pun ada. Jangan beres tu. Ya. Satu, yang kedua sudah. Yang ketiga kata Rasulullah, nanti di akhir zaman umatku itu akan berbuat terang-terangan perbuatan dosa, bersumpah palsu. Berapa ribu pejabat mulai Indonesia ini berdiri menjadi negara kesatuan, para pejabat disumpahi dengan Al-Quran. Tapi yang terjadi pun banyak kasus korupsi setelahnya, ya kan? Pelecehan seksual setelahnya, pencurian, koruptor, ya kan? Padahal waktu ini jadi pejabat Al-Quran dia di atas. Betul kan? Betul Nabi Ibrahim. Tapi ingatlah kata Rasulullah, kalau kalian sudah melihat 4 posisi itu di akhir zaman, di zaman kalian hidup, ingat baik-baik, Allah akan turunkan bala. Apa balanya itu? Bala dan azab. Apa?
orang saling berperang antara satu kelompok dengan yang lain akan mudah saling berselisih pendapat. Apa yang terjadi? Berperang. Betul kan? Okey, mari kita putar sejarah. Apa yang membuat perang dunia pertama meledak? Prancis. Dengan apa itu? Nanti perang dunia kedua akan ikut Jerman, Rusia. Berapa negara itu? Karena apa? Karena mereka saling mengungguli persenjataan mana yang paling kuat. Membangun senjata perlu duit. Faktor utamanya juga duit, uang. Nah, ini juga muncul. Dari mana? Dari harta riba, banyak-banyakan bunga biar bisa beli senjata. Ya, sumpah palsu. Yang penting lu lain tu masalahnya terserah. Penting ada lain. Tu ada sangat lain. Putar-puput penting ada lain. Ini terjadi, kata Nabi Muhammad, kalau kau sudah melihat di akhir zaman umatku sudah makan riba terang-terangan, umatku sudah mulai berzina terang-terangan, umatku sudah mulai bersumpah palsu terang-terangan, umatku sudah mulai mereka itu ya membuat sukatan gantang, sukatan tidak seimbang. Benar? Maka ingatlah, kalau itu sudah ada, manusia akan saling berperang. Kasus perang dunia sudah nampak, kasus perang dunia kedua juga sudah nampak, kita di sini juga nampak. Apa kasusnya? Serang berperang orang zina. Orang zina juga mudah berperang, jangan pernah bermain dengan itu. Perbuatan dosa, sumpah palsu juga mudah berperang orang lain. Maka kata Nabi Muhammad, tidak akan mudah. Kalau itu akan muncul putbohnya, yang akan sulit katanya tapugot negronyo menjadi baik. Hana patih aku nedu mantau liku dufi poh 7 atau poh 6 tu boh putar berita truk poh 6 malam. Berapa kasus yang muncul? Ya. Kasus pembunuhan. Pasti nak kan? Nak kan? Nedu tiada semai tu boh. Khusus laju, baik hajat orang lain, poh 6 tubuh, style berita, payuh buli ke TV, jeb ke TV, poh 6 malam, dihitung oleh dan tulis berapa kasus terjadi dalam satu hari itu di Indonesia. Makanya mustahil dan sangat mustahil dalam berita pajan mentongnya pembawa berita bilang, terima kasih Indonesia hari ini bersih dari kasus Hanaru. Ada pernah pembawa berita tidak memberitakan kasus-kasus kriminal? Enggak, semua pasti ada. Nah sekarang para pejabat duduk, bagaimana sih caranya membuat negeri kesatuan ini damai, tentram, adil? Semua cara dibuat. Studi banding, ya kan? Belajar ke Amerika, lihat, perbaiki ekonomi, ya, kemudian merevisi segala yang bisa direvisi, undang-undang. Padahal mudah saja, ambil Al-Quran, letakkan ke setiap meja pejabat, baca, amalkan, selesai, habis. Hana payah dah lele tak bopeng kan nak bukan? Nak payah dah bopeng 50 triliun yang boleh tadi banding. Hana beli Quran saja. Berapa pejabat di parlimen, taruh Quran 1 biji, baca, amal, selesai. Kenapa rumah habis? Baik. Coba baik-baik. Ini dengarkan baik-baik. Nyong baik bengah kalau nunggunya Nabi yang begah, nyong bengah ke Nabi ini. Lun tuan hanya menyampaikan. Apa saya orang bersih? Enggak. Apa saya sudah malim kali? Enggak juga. Kita semua di mata Allah sama. Mana yang membuat kita beda? Satu saja, takwa kita. Mana nak pukul ke Allah memandang lu urang malim, nang form je. Kadang tengok dalam neraka, nang form. Jadi kita semua sama dipandang Allah. Sudah. Maka Nabi Muhammad, Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yakni pada hari kiamat yang
dekat sekalian manusia itu, maka Tuhannya Rabbul Alamin. Dan sabda Nabi, sekalian manusia itu bangkit melainkan orang yang makan riba, maka bahwasanya bangkitlah seperti kelakuan orang yang gila. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa memakan riba, maka dipenuhkan oleh Allah Ta'ala akan hati dengan api neraka Jahannam. Dan siksa salah orang yang makan riba itu dimurkai Allah Ta'ala selama ada padanya harta riba itu. Berat satu kali. Yang pertama, kata Nabi, ada azab bagi orang yang makan riba. Apa itu? Allah tak mau memandangi dirinya lagi seorang hamba. Nyo yang bahaya. Andai Allah turunkan tsunami, ya Allah turunkan tsunami untuk kami, agar yang jangan ya Allah kau tidak menganggap kami lagi hamba. Itu jangan. Tengku mana tu? Munya Allah kau menganggap dia kon hamba le, nya enggak bahaya. Nya ibarat na rumah udahnya kursi ada gedenya mandum atau ada gedenya ijak cucu jak tinggal genan kaya bugahnya atalun ke urusan dong lain. Nah bengir. Han dianggap le urun keluarga gedenya sendiri, kan? Maka begitu juga Allah yang buat kita, bumi untuk kita, air yang Allah ciptakan untuk kita, lalu tiba-tiba Allah mengatakan kamu bukan hamba saya lagi. Yang kabeh itu. Sehingga ketika ada yaumul mahsyar meminta, ya Allah nak aku elon hamba ya Allah, tidak, karena riba masih ada dalam perutmu. Nak kabeh lebih god gedenya kena azab, tetapi Allah masih menganggap hamba. Daripada hidup makmur, harta banyak, anak pun makmur, tapi akhirnya di akhir hayat Allah tak anggap kita sebagai hambanya. Bahaya, yang paling bahaya. Jadi kita baca mandum yo, hai ada dengar betul-betul tegas, Rasulullah tegas terhadap riba. Lora satu guna itu dibaca lo. Kemudian, jadi riba itu perlu diingatkan baik-baik. Janganlah mengundang azab Allah lagi ke negeri ini. Sudah cukup tsunami beli. Apa mau buat Allah marah lagi? Allah sudah bercerita tentang kisah-kisah di mana dirinya dulu pernah marah dengan kaum Nabi Lut. Allah sudah bercerita di mana dulu Allah pernah marah kepada kaum Nabi Ibrahim. Allah juga sudah bercerita dalam Al-Quran bagaimana dulu Allah marah kepada kaum Nabi Musa. Ya kan? Benar. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Coba. Di sini ada kalimat la. Seolah-olah Allah ingin memberitahu, hai kalian umat Muhammad, aku punya cerita yang paling aku tegaskan pada kalian, jangan ulangi lagi. Maka Allah menggunakan kalimat walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti. Kau ingat dulu kejadian hari Sabtu? Menan bahasa kita yang menan. Apa yang terjadi ya Allah? Kunu qiradatan khasiin. Dulu kaum umat Nabi Musa membantah perintah Nabi Musa, lalu kami jadikan mereka kera yang hina. Faja'alnaha nakadan lima baina yadayha. Muhammad, ku ceritakan sengaja kisah ini kepadamu Muhammad, kau ajarkan kepada umat lima bainaha. Aku ajarkan nasihat ini kepada mereka yang dulu pernah ku azab. Wa ma khalfaha, dan ku ajarkan nasihat ini bagi umat-umat yang akan datang. Munyo matulah dua munyo. Katib baik nu pugot Allah bengih le pada tu kedanya. Munyo kau bengihnya anak pemayang. Nah, jadi saya ingin tegaskan untuk kita semua, termasuk pribadi saya ini yang hamba fakir kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua tidak makan riba. Kemudian aku kan, nah, cobalah, kebetulan memang pas sekali di malam Selasa ini saya sehat, babnya pun mantap, bab tentang riba, kasusnya pun sesuai. Yang itu, dalam Quran urutnya kan, revisi konun coba, ya kan?
Apa semuanya kebetulan? Enggak, semua sudah didesain Allah kan? Gimana kan? Kasusnya sudah dibuat, dan tuan sehat, bab ni mantap. Semua sudah di-setel Allah. Seolah-olah Allah bilang sama saya, hai Habibi, kau sampaikanlah apa yang perlu kau sampaikan sesuai dengan tuntunanku. Kalau sampaikan, pertama saya sampaikan untuk diri saya yang fakir, diri saya yang lemah, jangan makan riba. Untuk jamaah yang nak majlisnya dan untuk mandung jamaah online, khususan untuk abang-abang ayah-ayah kamu yang nak di parlimen, pejabat. Stop revisi LKS, jangan lagi. Cukup sudah kita dengan syariat. Walau tidak 100% syariat, mari kita kawal sama-sama untuk lebih bersyariat lagi. Mana kan? Mana kan? Nah, kalau sampaikan, nak edit laju, baik kau edit tu video, dan video ikut 5 minit. Habis ramah silung tu. Baik, seperti mana yang kalau janjikan benar, udahnya akan bahas kredit betul. Benar ayah. Di dalam hal kredit memang secara umum ni kreditnya lebih mendekati bunga. Tahu tak? Bunga atau riba. Tapi ada beberapa ulama yang membolehkan kredit. Ya, bagaimana sistemnya? Belum bahas lagi. Kredit itu contohnya gimana? Ada emas barang borok, anggunan, tahu tak? Bang, saya pinjam duit 50 juta. Barangnya ini anggunan, jaminan, tahu tak? Jaminan emas. Boleh bang? Boleh. Apa? Saya mau pinjam 50. Kamu pinjam 50? Ya. Nanti balikan 52. Berapa tahun kamu balik? 2 tahun bang. Per bulan berarti berapa itu? 10 itu mana-mana. Atau 12 juta selama 1 tahun. Berarti per bulan 1 juta. Kasusnya enggak begitu. Mau pinjam berapa? 12 juta. Berapa tahun? 1 tahun. Berarti 1 bulan 1 juta 100. Yang 100 itu dikali 12 jadi 1 juta 200. Mana? 1 juta 200 itu masuknya kemana itu? Riba atau tidak? Mana? 2 jawaban. Pertama, riba kalau itu jadikan syarat wajib untuk harus bayar 1 juta 100. Akad. Sudah saya terima uang 10 juta, setiap bulan saya bayar 1 juta 100 kepada abang sampai tunai atau lillahi ta'ala. Itu hukumnya haram. Ada yang enggak haram. Ini pendapat Syekh Yusuf Qardawi dan pendapat Abu Yahmibuddin, juga pendapat yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin. Bagaimana? Contoh, kasus sama. Mau pinjam duit? Iya bang, pinjam duit. Berapa? 12 juta. Gimana bayarnya? Saya nyicil bang, 1 tahun per bulan. Oke, mau pinjam duit 12 juta. Baik, harus bayar 1 bulan 1 juta 100. Sama, kasus sama. Yang beda di WTA, akad. Akad jangan disebutkan 1 juta 100, tapi tetap 1 juta. Sudah saya terima utang abang 12 juta, saya bayar nyicil 1 juta setiap bulan. Yang 100 jangan disebut. Terus gimana bayaran yang 100 itu? Niat hutang. Semua kredit itu hutang. Ya, boleh nggak begitu? Boleh, dengan syarat ada anggunannya. Jangan anggunan aja. Transaksi hutang piutang 2 akad, apapun kejadiannya, kalau lebih haram. Yang boleh anggunan. Nyo lagi contoh lembaga peminjaman duit. Di mana itu? Adalah lembaga, nama lembaga. Kasih duit. Bang nih emas. Mau pinjam berapa? 12 juta. Baik, bang 1 bulan 1 juta 100.
100. Pihak lembaga bilang, bang, ini 100 ini bukan kami naikkan harga hutang, tapi biaya penjagaan emas, listrik, surat menyurat, sapam. Yang laginya boleh aku. Cuma dengan syarat jangan sebutkan yang 1.100.000 dalam akad. Nyanyi aja. Mufhum kan? Ulang 3 Saya ulang lagi. Apapun modelnya, kalau hutang piutang lebih duit, haram. Ya, haram. Ya, lagi alun menron, minjam, itu haram. Yang enggak haram, pertama, ada anggunan, yaitu barang jaminan. 1. Yang kedua, diletakkan barang anggunan, pihak lembaga bilang biaya penjagaan emas. Sapamnya, listriknya, lemari besinya, belum. Kertas-kertas menyurat ADM-nya. Jadi 100 itu bukan masuk ke 1 juta, tapi kita membeli jasa penjagaan barang. Karena lembaga punya komitmen, kalau terbakar gedung, emas kita terjaga. Yang kedua, yang ketiga syaratnya, waktu akad jangan disebutkan 1.100.000, tetap 1 juta saja selama 12 bulan. Tahu yang begah lagi yang keempat apa tu? Kredit. Ini yang namanya kredit. Niatkan hutang. Jangan kredit, niat hutang. Siapa yang bilang begitu? Syekh Yusuf Qaradawi. Siapa lagi? Syekh Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi kredit dalam Islam boleh, tapi diperketat oleh hukum Islam. Benar kan? Punya Abu Ya'lum pegah dalam kitab, dalam buku beliau Bunga Bank, boleh kredit tambah 1 syarat lagi. Betul-betul mendadak dan perlu. Kalau enggak mendadak perlu enggak boleh. Untuk gaya-gaya ya belum ada kredit lanjut. Tapi munyo memang umadun munyo anak Honda hanya lonjak kedai hujan tu di utat montang gatangnya hana mungkin nyoka memang kaserba mendadak dan perlehat nya kaji. Hanya abi alu lah. Tapi yo sekedar yang pamer-pamer kaji. Jadi ingat, saya simpulkan dari penjelasan saya ini, dalam hukum Islam kredit dibolehkan tapi diperketat oleh hukum Islam. Contoh lain lebih mangat. Nyo Honda. Ya kan? Honda. Ingin kena beli Honda. Padahal harga Honda kontan dah beli 20 juta. Loan na DP bang. DP 15 juta. Lonjok DP 15 juta, loan kredit Honda nyo 12 bulan. Seharusnya tak beli kontan 20 juta. Tapi karena kredit 12 bulan, maka watet tak preh 12 bulan yang kono perlu talik menjadi 23 juta. Tahu kan? Munyo kredit 20 juta. Munyo hana kredit kontan 20 juta. Boleh enggak beli begitu? Boleh. Ubah akad menjadi akad hutang. Bagaimana caranya? Sudah saya beli Honda abang 15 juta, sisanya 7 juta hutang. Boleh? Bukan kredit, hutang. Boleh. Nah, jadi kalau tulis mendum, bab yang lagi nyo, kalau tulis mendum dalam artikel tuan, nyan menyona itu untuk mengikut ke jet print lunjuk mendum lengkap dalilnya. Kalau dalil. Ya benar? Ngapun bu? Gimana umang? Lung kena pegah bak dana ayah dan tuan, kredit dalam Islam boleh, tapi ingat diperketat hukumnya oleh Islam. Ya kan? Yang enggak boleh mutlak adalah loan urang jatah atau loan kon lembaga, dana manusia biasa, kita saling berhutang tanpa anggunan, tapi saya bilang baliknya harus 2 juta. Hutang berapa? 10, harus 2 juta. Itu mutlak haram, tak boleh. Lagi bunuh kan beda. Anggunan. Dia minta, bang kami menawarkan jasa
penjagaan. Jadi jasa penjagaan, lemari besi perlu duit sikit. Benar? Listrik perlu sikit. Satpam perlu sikit. Berarti kelebihan ini bukan pada hutangnya dilebih. Yang sepakat ulama, hutang dilebihkan itu yang haram. Tapi ini tidak dilebihkan, dia ambil ke sini. Pinjam berapa? 20 juta. Menjadi 21 juta. Yang 1 juta ini penjagaan barang anggunan. Nah, itu boleh. Betul itu. Ya. Tadi apa? Kalau minyak paling. Jika itu boleh lalu yang dijual yang boleh yang berapa? Ketika lain itu apa? Ya. Kemarin mereka bisa itu yang berapa? Ini kan. Yang ke punya hutang anak anggunannya hanya. Jadi punya hutang secara pribadi kita nyo hana barang anggunan, jaminan atau borok, mana borok? Hanya. Jadi simple ni cara aja munyo melipat-lipat ganda hutang, tapi dari hutang tacok melipat yang haram mutlak oleh para alim ulama. Tapi munyo tacok melipat ganda bacut kon bak hutang, bak sisi lain, bak belo jasa puno. Nya lain perkara ni. Ya benar. Jadi terserah dulu kiban modal petaba leh bank punya nanya banyak. Ini kayak itu perlu paling itu punya itu yang belum buat itu belum dikatakan. Yang punya hanjur. Nya hanjur. Ya makanya ini hanya anggunan kan? Maka sebaik-baik hutang ada anggunan. Kenapa anggunan harus dijaga? Kenapa harus dijaga? Kaji, itu contoh. Jaminannya dijaga hanya di dalam lemari. Menyotutung kan enggak ada menu. Secara alamiah fikih kalau misalnya ada bencana alam terbakar semua, maka barang anggunan setiap nasabah hilang. Hanali. Tapi uronyo hanali lagi kejadian kasus Bank BPD tutung kan. Tetap barang nasabah tetap terjaga. Nah, untuk menjaga itulah perlu ada jasa pembelian penjagaannya, Benar ayah kan? Intinya walaupun kai putaba yu putunyo anyo ambungo ni ananya. Ni harum ya. Aje dah. Dia jaminan tak lagi pegawai mungkin SK pegawai. Jaminan ni kita ni. Ya. Ya ada di kena aja. Kalau ni kena borok ni dia. Benar borok. Ya ada borok apa? Ya, benar borok ni. Ya. Jadi intinya yang belum sampaikan bahwa bab kreditnya memang dibolehkan. Tapi ingat tidak sembarangan dibolehkan juga karena memang diperketat oleh Islam. Hanjut sembarangan orang pakai lagi Abu Yalum pegang hanjut untuk gaya-gaya kredit hanjut. Memang perlethatnya kaji. Tapi konsumatannya syarat, nah 50 syarat lah berikut harus penuhi. Yang nak penuhi hanjut. Alah mumang aja punya mumang baik kredit lagi biasa kan. Lu kontan macam cara dia tabung macam. Benar kan? Nah, jadi ya gimana? Yang tadi tak cukup PTB kan. Kemudian banknya tabung rumah. Yang ke lagi mana? Alah apa ni istilah dia? Dia bank itu Pribadi ya. tadi tak cukup bank dari bank. Bank tidak cukup. Tak cukup bank hanya tabung rumah. Bank itu. Kon KPR kan? KPR kon ya. Cuma tak cukup bank. Dapat bangunan belum jadi SK. Cukup bank harganya 1 juta. Kemudian bank 1 juta langsung dapat lagi tabung rumah. Yang ketiga. Tabel rumah. Kemudian cara bayar bank kiban sistem ni? Menggunakan SK-nya. Kan na bayaran dah kan? Bayar dekat ke bank. Naik TTI juga bank. TTI. TTI itu bank dalam bank. Ya. KPR pun awak bank tu dia. Bank tu buat. Nyokon tadi tak cukup bank. Tapi rumah. Ya. Yang ketiga.
Nyanya yang nya ni sampai tertajung betul bak urungnya. Menyolun jelas mana pakai mu. Menyomu memang na jasa penjagaan. Menyo angunan di borok di SK yang kiban sistem dia nyampe tanya oleh ya. Nangke tanya oleh karena yang lun tepu segat-gat hutang adalah angunan di yang di pulau. Me tanau motor. Punya SK nya kiban SK di pulau. Ya, benar. Karena Nabi natong nu utang pengak do bu bahasa dayo. Nabi ju anggunan Nabi makanya baju betul perang. Ya, baju perang yang anggunannya. Jadi Nabi pegah, wahai orang Yahudi, andai lun hendak bagi hutang dek, coknya belum pulau. Benar. Dia pulau. Tanya sekarang dia pulau ah. Ya benar. Benar cara. Jadi pai tajong le. Nyo watai lum pinjang 20 lebih 20 le juta. Kaji le jutanya apa maksudnya? Monyo maksud le jutanya adalah melipat ganda hutang mutlak harum. Lanjut. Walaupun jaminan SK. Tapi monyo yang guna kan jelas menjual jasa penjagaan barang. Hana hubungan dengan hutang dia. Ayo bayar cik betul untuk je kerja awaknya. Kajilah anak buat. Dengan syarat jangan diakadkan hanya baik sebut akad. Baik sebut betul belum pinjam 20 kerana nak lebih le juta 20 hanya. Termasuk akadnya. Yang bahaya sih termasuk akad teken. Ya kan? Kan boleh kan Cina bank syariah? Boleh dulu walaupun hana mutlak dalam 100% syariah. Alhamdulillah kana la terlebih. Bagaimana syariah dengan konvensional beda. Konvensional menaikkan bunga setinggi-tingginya. Monyo syariah sistem murahabah. Mufhum murahabah bagi hasil. Nyanjur dalam Islam bagi hasil. Untung orang untung bank. Rugo orang rugo bank. Bagi hasil. Yang lagi ni hanya galak oleh kapitalis, makanya diserang. Diserang bank lain. Benar nunggu. Figo katanya but ngure lagi sahabat Nabi Huzaifah Al-Yamani. But Nabi Muhammad. Bagaimana? Huzaifahnya dikenal sahabat disebut sahibus sirri. Apa yang sahibus sirri? Huzaifahnya tipe yang bercok ilmu bak Nabi beda dengan sahabat lain. Musuh sahabat lain kabeh wo. Orang jahlom Nabi. Bunuh drone pegah yang lagi nyo. Andai hana lagi gimana Nabi? Ni tapi lagi Huzaifah ya. Huzaifah tapi benar. Tengok jahlom. Nabi pegah lagi nyo. Ijaz Huzaifah. Nabi yang bunuh don kalau depu mendung dong pegah lagi. Andai hana lagi gimana Nabi? Ya benar. Ditanya harus lagi Huzaifah. 4 contoh. Penyerangan oleh hacker terhadap BSI ya. Digidanya kan BSI anak kuat keamanan. Tak benar kan? Tapi Aceh lepu balik sudut pandang dia. Pakan diserang. Gimana? Putang. Kenapa diserang? Contoh yang paling ubud dah kena pegang. Paitren Ustaz Yusuf Mansur. Ya. Sehingga Yusuf Mansur bengih-bengih kan. Beliau bisa menjamin satu motor bisa jadi mobil. Diserang, paitrannya hancur. Kenapa diserang? Karena yang dipakai oleh Yusuf Mansur itu sama seperti sistem Cina, cuma sudah disyariatkan. Makanya bisa nggak satu motor ganti mobil? Bisa, jika pakai sistem kapitalis. Honda lonjok Yusuf Mansur. Jika diputar bisa jadi mobil. Je tengku pakai sistem kapitalis. Paitran itu sudah disyariatkan waktu itu. Diserang.
Tujuannya apa? Agar ekonomi Islam betul-betul jangan bangkit. Lu pakai sudut pandang yang berbeda ketika terjadi sesuatu. Iya, yang anak ini Islam jadi kaya. Ya, karena lu tetap berpedoman dalam Al-Quran. Walan tarda ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kemudian info yang berkata Allah, hai Muhammad, sampai hari kiamat pun Yahudi Nasrani tak akan pernah senang kepadamu. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mau mengikut bagaimana mereka buat aturan. Kapitalis, ekonomi dia pun diserang oleh kapitalis. Ideologi kita ni diserang oleh Darwinisme. Dia hanya sadar, jadi waktu terang laki mah hanya bela BSI betul. Waktu dia serang BSI, kakek anggapan dia halah BSI lemah, karena kuat. Sehingga itu lah. Nya kena dasar terjadi revisi LKS. Kan aneh kan? Kenapa terjadi revisi LKS ketika baca berita? Karena BSI kurang kuat sistem penjagaannya. Yang sama lagi rumah rumah ketuk kon dikoh tahu saya. Berarti sistemnya diperbaiki dan BSI-nya dibuang. Jadi lu pakai sudut lain. Ternyata penyerangan itu adalah mereka yang tak suka dengan kebangkitan ekonomi Islam. Ipudulah ideologi Allah syariah kan sama lagi nyanyi bungung sih. Benar aku. Ya, benar aku. Nah, jadi aku menanya apa banyak juga. Jadi yang kamu phone kan? Go anak kan? Nah, jadi segala hutang adalah barang anggunan yang bisa dijual. Bukti sih karena apa Nabi ingin ambil duit beli makanan, anggunannya baju perang dari besi. Nabi pegah hai Yahudi moyohana lembu balik peng publayu. Nah, bisa dijual. Ya, benar. Ada kadut kena ada. Nak bertanya hana. Bak bolen hana. Nah, kah ajib. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tepat sekali malam ini Allah mengizinkan tuan tu sampaikan bab ribanya karena memang kasus tengah masalahnya. Mudah-mudahan don mendum lon tuan termasuk danyo laki Allah mudah-mudahan danyo baik dah baju harta riba. Ya, amin ya rabbal alamin. Sekian dari tuan jemaah dirahmati Allah. Tengok akan yang merumpuk alam pada kajian ya waqid pada hari yang sama. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang nak laki ni naya.